Shalom, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Pada kesempatan saat ini, saya mengajak kita semua untuk boleh belajar dari firman Tuhan, kaitan dengan doktrin dasar, doktrin utama di dalam kekristenan, di mana ada 3 doktrin utama dalam kekristenan, yaitu doktrin tentang keselamatan dalam kurikulum teologi, biasa disebut soteriologi, kemudian doktrin tentang Allah. Ya, dalam hal ini, doktrin tentang Allah, yaitu Allah Tritunggal. Itulah doktrin yang diwariskan oleh para rasul kepada bapak-bapak gereja dan diteruskan kepada kita saat ini. Baru kemudian doktrin tentang Alkitab atau biasa disebut bibliologi. Nah, 3 doktrin utama ini yaitu soteriologi, teologi proper, doktrin tentang Allah, maupun doktrin tentang Alkitab, itu yang akan menjadi concern saya utama di dalam pemahaman Alkitab yang saya akan sampaikan di sini. Dan pada PA saat ini kita akan mulai dengan doktrin keselamatan atau soteriologi. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam Alkitab ada banyak pengertian tentang keselamatan. Misalnya, selamat dari kebodohan, selamat dari kemiskinan, selamat dari sakit penyakit. Contoh ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit, mereka mendapatkan keselamatan dari segi jasmani, atau keselamatan dari perbudakan politik bangsa asing. Itu ketika orang Israel di bawah pimpinan Musa keluar dari Mesir. Tetapi ada juga keselamatan yang berbicara tentang pengharapan kekal di sorga. Keselamatan dalam aspek secara rohani. Dan ini akan menjadi materi dalam pembahasan Alkitab pada saat ini. Yaitu keselamatan dari aspek secara rohani. Yaitu kaitan dengan kepastian dan jaminan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah miliki itu? Keselamatan dalam arti kita sudah memiliki kepastian dan jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita akan melihat bagaimana Alkitab memberikan jawaban bagi kita tentang pertanyaan tadi. Nah, seperti tadi saya sudah awali mengenai makna keselamatan, itu dari kata Yunani soteria, yang kemudian kalau di dalam kurikulum teologi disebut soteriologi. Jadi ilmu tentang keselamatan atau doktrin keselamatan. Nah, untuk dapat kita memahami makna dari istilah keselamatan yang akan kita bahas pada kesempatan ini, saya mengajak kita membaca dari Yohanes 3 ayat 16. Di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada 2 kata di sana yang dapat menolong kita untuk mengartikan dan mengarahkan PA pada saat ini, yaitu kata tidak binasa. Kemudian kata beroleh hidup yang kekal. Yohanes menggunakan istilah tidak binasa. Kalau kita membaca Injil Markus, Injil Matius, maka kita bisa menemukan di sana neraka. Ya. Kemudian sorga. Jadi yang dimaksud tidak binasa artinya tidak masuk ke neraka. Tetapi beroleh hidup yang kekal artinya masuk sorga. Inilah keselamatan yang kita akan bahas selanjutnya, yaitu bagaimana seseorang tidak pergi ke neraka setelah dia tinggalkan dunia ini, tetapi dia pergi ke sorga bersama dengan Tuhan. Nah, pembahasan pada saat ini saya akan fokuskan pada kitab Roma pasal 1 sampai dengan pasal 5. Walaupun mungkin ada beberapa ayat dari luar pasal 1 sampai pasal 5 yang kita akan ambil sebagai perbandingan atau ayat-ayat yang menolong menjelaskan agar lebih jelas, lebih terang bagi kita. Nah, mengapa kitab Roma?
Martin Luther pernah mengatakan bahwa kitab Roma adalah magnum opus Paulus. Kitab terbesar yang pernah ditulis oleh Paulus. Kenapa? Karena memang kitab Roma, khususnya pasal 1 sampai pasal 5, itu membicarakan tentang doktrin keselamatan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, boleh dikatakan tema dari kitab Roma, khususnya pasal 1 sampai dengan pasal 5, bahkan sampai kepada pasal 8, itu adalah Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Itu temanya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Itu dalam Roma pasal 1 ayat 16-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, ini yang menjadi tema dari kitab Roma pasal 1 sampai pasal 8. Dan kita akan bahas pada kesempatan ini pasal 1 sampai pada pasal 5. Ayat ini juga yang membuat Martin Luther kemudian tersadarkan bahwa dia diselamatkan karena kebenaran Allah, bukan karena kebenaran dirinya sendiri, di mana kebenaran Allah itu nyata, yaitu orang benar akan hidup oleh iman, ayat 17. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah, saudara, mari kita lihat selanjutnya dalam pasal 2. Memang bagusnya ini dibaca seluruh ayat, tetapi saya mengambil ayat-ayat kuncinya. Ayat 6 dan 7 di sana dikatakan, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Nah, saudara-saudara, memang kalau kita mungkin memperhatikan konteks, hidup kekal di sini lebih dimaksudkan kepada hidup yang sejati. Tetapi ada orang-orang yang mengambil ayat ini begitu saja dan kemudian mengartikan hidup kekal ini adalah sorga. Oke, kita coba mengikuti pendapat ini, yaitu hidup kekal diberikan kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Ini seringkali dipakai oleh orang-orang sebagai ayat untuk menunjukkan bahwa keselamatan bisa diperoleh melalui perbuatan baik, yaitu dengan kita melakukan perbuatan baik dengan tekun. Mari kita menganalisa Roma 2 ayat 6 dan 7. Dengan saya mengajukan pertanyaan, dapatkah seseorang selamat dengan cara berbuat baik? Dapatkah seseorang selamat dengan cara berbuat baik? Nah, kalau kita melihat Roma 2 ayat 6 dan 7, jawabannya dapat. Jawabannya dapat, yaitu kita tekun berbuat baik. Syaratnya tekun. Gitu ya. Syaratnya adalah tekun. Kalau kita tekun, maka kita dapat beroleh hidup yang kekal. Karena itu ditegaskan dalam Roma 2 ayat 6 dan 7. Tetapi mari kita renungkan lebih dalam arti kata tekun di sini. Nah, kalau kita coba memahaminya dalam makna sehari-hari, kata-kata mungkin yang sinonim dengan kata tekun, yaitu kata terus-menerus, setia, taat, tidak pernah gagal, tidak pernah berhenti, giat, dan lain-lain. Ada banyak kata yang konotasinya ke sana, yaitu kepada arti tekun. Artinya, kita boleh selamat dengan berbuat baik kalau kita terus-menerus berbuat baik, mencari kemuliaan dan kehormatan. Kita bisa selamat dengan berbuat baik kalau kita setia. Kita boleh selamat berbuat baik kalau kita taat, tidak pernah gagal satu kali pun, tidak pernah berhenti untuk berbuat baik, giat selalu. Dari bangun pagi sampai tidur malam, dari lahir sampai mati, kita terus berbuat baik. Terus mencari kemuliaan dan kehormatan. Kita setia, kita taat, tidak pernah gagal satu kali pun. Nah, saudara, mungkin Yakobus 2 ayat 10 dapat menolong kita untuk memahami, untuk mengerti
makna kata tekun. Di sana dikatakan ayat 10, Yakobus 2, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi kita mau mengikuti hukum Tuhan, tapi kita abaikan satu saja, maka kita dianggap salah terhadap seluruhnya. Nah, mungkin kalau dibuat bandingan, kalau kita berada di sekolah waktu SD dulu, kalau ibu guru memberikan kepada kita 10 nomor, satu salah kita masih lulus, masih dapat nilai terbaik. 3 salah masih lulus, 4 salah, bahkan 5 salah, seringkali juga masih lulus. Ya. Kalau kelakuan baik ya 5 salah, tambah dengan kelakuan baik ya lulus, ditambah jadi 6, masih lulus. Tetapi di sini menyadarkan kita bahwa di hadapan Tuhan, satu salah sama dengan salah semua. Dengan kata lain, bagi Tuhan hanya ada 2 angka, 0 atau 10. Itu yang dimaksudkan tekun. Dalam penilaian Tuhan, hidup kita, pikiran, perkataan, perbuatan kita mendapat nilai 10. Itu yang dimaksud dengan tekun. Nah, mari coba kita analisa lebih jauh Yakobus 2 ayat 10 ini. Makna Yakobus 2 ayat 10 ini artinya, kalau satu salah, itu salah sama dengan salah semua. Tunggu saya mengambil baterai. Ya, satu salah, itu salah sama dengan salah semua. Jadi kalau kita satu kali berbuat dosa, maka langsung Tuhan memberikan kepada kita nilai 0. Tekun artinya kita tidak pernah gagal satu kali pun. Dan kalau mau ditanya, kira-kira di dunia ini ada orang yang seperti itu? Satu-satunya orang yang seperti itu adalah Tuhan Yesus. Allah yang sudah menjelma menjadi manusia. Coba saya ajak kita memikirkan pertanyaan ini. Ada Tuhan mengusir Adam dari Firdaus setelah ia berapa kali gagal? Hanya satu kali gagal. Adam langsung diusir dari Firdaus. Mungkin kalau berpikir di dunia ini kan baru ada 2 anak Tuhan. Adam dan istrinya Hawa. Wah, ini masih anak sayang-sayang. Ya. Maka mungkin ya dia melakukan kesalahan ya berkali-kali baru kemudian mungkin Tuhan usir dari Firdaus. Ini hanya satu kali, yaitu mengambil buah. Mengapa Tuhan langsung marah dan mengusir mereka dari Firdaus, dan Firdaus dijaga oleh malaikat kerubin dengan pedang yang bernyala-nyala? Ini untuk menunjukkan kekudusan Tuhan. Tuhan tidak dapat menerima dosa secuil pun. Tuhan tidak dapat menerima dosa satu pun. Nah, kalau kita memikirkan kehidupan kita, sudah ada berapa dosa yang kita lakukan selama ini? Coba kita simpulkan setelah kita mengikuti penjelasan ini. Bisakah seseorang selamat dengan berbuat baik? Kalau kita hanya melihat Roma 2 ayat 6-7, jawabannya ya bisa. Tetapi lanjutannya mengatakan kalau kita tekun. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah di dunia ini ada manusia yang bisa tekun, yaitu sepanjang hidupnya dia tidak pernah gagal satu kali pun. Dari lahir sampai mati, dari bangun pagi sampai tidur, dia tetap mencari kemuliaan, kehormatan, berbuat baik. Maka jawabannya, tidak ada seorang pun seperti itu. Jadi setelah kita coba melihat itu, kembali lagi pertanyaan pada kita. Bisakah seseorang selamat dengan cara berbuat baik? Jawabannya, tidak. Mengapa tidak? Karena tidak ada yang tekun. Nah, ini persoalannya. Jadi ketika Alkitab membicarakan keselamatan itu adalah anugerah Tuhan, bukan berarti Alkitab tidak menghargai perbuatan baik. Alkitab sangat menghargai perbuatan baik. Tidak ada pengajaran tentang perbuatan baik, tentang moral yang lebih tinggi dari Alkitab. Di mana ada buku yang mengajarkan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Di mana ada buku yang menjelaskan bahwa kasihilah musuhmu, doakanlah mereka. Alkitab adalah pengajaran tertinggi tentang moral, tapi Alkitab
juga mengajarkan manusia selamat bukan karena moralnya. Alkitab paling tinggi mengajarkan soal perbuatan, tetapi sekaligus Alkitab menegaskan bahwa tidak ada seorang pun manusia dapat selamat dengan perbuatannya. Mengapa? Karena standar Allah itu sesuai dengan standar kekudusannya. Oleh karena itu di dalam Roma 3 ayat 10 sampai dengan 12, di sana ayat 10 katakan seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Di mata Tuhan, tidak ada yang benar, yang dapat memenuhi syarat. Tidak ada yang mencapai standar yang disebut tekun tadi dalam Roma pasal 2. Karena tidak ada yang benar. Ayat 11, tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Oh, orang-orang yang pergi ke tempat-tempat sembahyang, bukankah mereka sedang mencari Allah? Kalau seandainya Alkitab saya hilang, atau ballpoint saya ini hilang, mana yang benar? Saya mencari ballpoint atau ballpoint ini mencari saya? Yang benar adalah saya mencari ballpoint. Kenapa? Karena ballpoint hilang. Saya mencarinya. Kalau ada orang bilang saya mencari Tuhan, pertanyaannya, siapa yang hilang? Kalau kita mencari Tuhan, Tuhan berarti yang hilang. Karena itu di mata Tuhan tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Dan ayat 12 katakan semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jangankan tekun seperti Roma pasal 2. Berbuat baik satu kali pun dalam ukuran yang sempurna itu tidak ada. Tidak ada. Dalam ukuran yang sempurna. Setiap perbuatan kita itu penuh dengan cacat celah dosa. Karena memang kita, natur kita adalah orang yang berdosa sejak dikandung dan dilahirkan. Kita sudah membawa sifat berdosa. Maka apapun yang kita pikirkan, katakan, lakukan, tetap ada tercemar oleh dosa. Dan dosa secuil pun Tuhan tidak akan terima. Seperti contoh Adam di Firdaus, walaupun baru 2 orang di dunia ini, tetapi ketika mereka mengambil buah yang Tuhan larang untuk diambil, Tuhan dalam kekudusannya mengusir mereka dari Firdaus. Inilah Tuhan yang memperkenalkan diri dalam Alkitab. Tuhan yang maha suci, yang tidak dapat menerima secuil dosa di hadapannya. Dan saudara, di dalam ayat 23, Roma 3 ayat 23, di sana dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini pada akhirnya kesimpulan di Roma pasal 3. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau kita bandingkan dengan Roma 6 ayat 23a, ini saya kira frase ini sangat diingat oleh orang-orang Kristen. Sebab upah dosa adalah maut. Saya mengambil ayat saja untuk coba kita bandingkan, ya. Walaupun nanti kita ada pembahasan sampai ke Roma 6, tetapi maut dapat juga kita artikan adalah kebinasaan, ya, hukuman kekal. Misalnya dalam Wahyu pasal 20, di sana ada berbicara tentang maut akan dilemparkan ke lautan api. Jadi semua orang sudah berdosa dan dia akan menerima upah, yaitu kebinasaan, lautan api atau neraka. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat kembali Roma 3 tadi, kita menganalisanya. Pertama, tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada. Kemudian, tidak ada yang mencari Allah. Adam, ketika Tuhan datang mencari Adam, Adam, di manakah engkau? Tentu Tuhan bukan tidak tahu Adam bersembunyi di mana, tetapi dia menyatakan itu untuk menunjukkan Allah peduli, dan Allah menunjukkan bahwa dia mencari Adam walaupun sudah melawan Tuhan. Adam, di manakah engkau? Bukan Adam yang datang mencari Tuhan, Tuhan di manakah engkau? Tidak ada yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang datang mencari manusia yang terhilang, manusia yang berdosa. Kemudian tidak ada yang berbuat baik. Dan kemudian semua orang sudah berdosa. Nah, saudara, dalam Roma 3 ayat 23 dan 24,
Di sana dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Coba perhatikan sesudah kata Allah dalam ayat 23. Kita menemukan apa di sana? Kita menemukan koma. Apa artinya? Artinya beritanya belum selesai. Masih koma, bukan titik. Kalau seandainya di sana titik dan Roma pasal 3 berakhir di sana, maka celakalah kita. Ya udah deh, kita bubar aja. Ya, ngapain kita ikut Tuhan? Ngapain belajar firman Tuhan? Kalau berita Alkitab hanya menyatakan bahwa semua orang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, maka celakalah kita. Buku-buku yang lain hanya menyatakan keadaan manusia seperti dalam ayat 23. Tetapi di sini kita lihat, sesudah kata Allah masih koma, artinya masih ada lanjutannya, yaitu ayat 24. Dan inilah berita kesukaan itu. Inilah berita Injil itu. Yaitu oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Inilah berita kesukaan itu. Inilah berita Injil itu. Inilah berita sukacita itu. Bahwa oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Orang-orang yang berdosa itu. Kenapa? Karena ada penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, selanjutnya kita akan coba melihat kata-kata kunci dari ayat 24. Kata-kata yang sangat dalam maknanya ini. Yaitu kata kasih karunia, kata dibenarkan, kata cuma-cuma, dan kata penebusan. Mari coba kita lihat satu persatu. Dalam Roma 3 ayat 24, kata kasih karunia. Kasih karunia itu artinya pemberian cuma-cuma. Saya kira kita paham sekali. Ya. Tetapi pemberian cuma-cuma di sini lebih daripada sekedar hadiah. Hadiah juga adalah pemberian cuma-cuma. Tapi kapan kita memberi hadiah kepada orang yang memusuhi kita? Kapan kita memberi hadiah kepada orang yang berlaku tidak baik pada kita? Kapan orang tua memberi hadiah kepada anak yang nggak naik kelas? Maksudnya hadiah itu dapat kita berikan kepada anak kita atau kepada orang tua kita. Ya. Tetapi kita memberikan hadiah kepada anak atau kepada orang tua atau kepada teman, di mana mereka adalah orang-orang yang punya hubungan baik dengan kita. Dengan kata lain, hadiah meskipun itu adalah pemberian cuma-cuma, tetapi kita berikan berdasarkan kebaikan atau prestasi dari orang yang menerima hadiah itu. Kita tidak memberikan hadiah kepada anak kita yang nggak naik kelas mungkin. Karena kamu nggak naik kelas, maka papa kasih hadiah sepeda misalnya. Enggak ya, kita tidak memberikan hadiah kepada anak yang bandel. Tetapi anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang dengar-dengaran sama orang tua, ya dikasih hadiah pada hari ulang tahunnya dan seterusnya. Kita tidak membawa hadiah kepada orang yang selama ini dia memusuhi kita, menjelek-jelekkan kita. Kita membawa hadiah pada seseorang yang berhari ulang tahun, biasanya karena orang itu memiliki hubungan baik dengan kita. Tetapi kasih karunia lebih daripada sekedar hadiah. Dia pemberian cuma-cuma, tetapi diberikan kepada orang yang sebenarnya tidak layak menerima. Kalau kasih karunia itu, biasanya status si pemberi lebih tinggi daripada yang menerima. Misalnya karunia, raja. Raja memberikan karunia, anugerah, grasi kepada apa? Seorang penjahat yang sebentar malam sudah akan ditembak mati. Tetapi presiden mengeluarkan grasi kepadanya. Maka dia akhirnya dibebaskan. Grasi biasanya yang memberi itu lebih tinggi daripada yang menerima. Dan kasih karunia atau gracia itu adalah pemberian cuma-cuma, tetapi didasarkan kepada kebaikan sang pemberi. Kebaikan dari si pemberi, bukan dari kebaikan orang yang menerima. Itulah kasih karunia. Jadi ayat 23 mengatakan kita semua sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia, oleh karena belas kasihan Allah saja, oleh karena kebaikan Tuhan saja. Apa dikatakan selanjutnya? Kita dibenarkan. Kita dibenarkan. Kalau dalam bahasa aslinya kita melihat kata dikaiotentes. Kita dibenarkan. Artinya kita dianggap tidak bersalah lagi. Itu.
Dibenarkan artinya dianggap tidak bersalah lagi. Kita sebenarnya bersalah. Secara hukum kita bersalah. Tetapi sekarang dianggap tidak bersalah lagi. Itu artinya dibenarkan. Mengapa kita dianggap tidak bersalah lagi? Atau kita dibenarkan? Karena ada yang membayar. Ada yang menebus. Kalau kita punya hutang pada seseorang dan sudah jatuh tempo, dan kita tidak dapat menggantikannya, membayarnya, maka secara hukum kita bersalah. Tetapi mulai hari ini dinyatakan bahwa kita dibenarkan. Mengapa? Karena ada orang yang menebusnya. Ada orang yang menolong kita dengan belas kasihannya, membayarkan hutang tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan kata dibenarkan. Kita dibenarkan secara cuma-cuma. Ya, tentu kita tahu cuma-cuma ya, bukan cumi-cumi. Cuma-cuma, gratis. Gratis. Mengapa? Mengapa gratis? Nah, mungkin ini harus menjadi pertanyaan orang. Loh, kok kenapa gratis? Masa kita diselamatkan begitu saja? Masakan dengan cuma-cuma kita selamat? Masakan kita selamat bukan dengan perbuatan baik kita? Masakan kita selamat hanya anugerah Tuhan? Kalau menyangkut perbuatan baik tadi sudah beres, kita sudah bahas tadi. Bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mampu diselamatkan dengan perbuatan baik oleh karena manusia tidak mampu memenuhi persyaratannya dari Tuhan. Tapi sekarang mengapa gratis? Mengapa keselamatan itu gratis? Hanya anugerah Tuhan. Mengapa kita dibenarkan dengan cuma-cuma? Mengapa? Karena ada penebusan yang dilakukan Kristus. Tadi saya memberi ilustrasi. Kita punya hutang, kita dituntut secara hukum, tetapi kemudian ada orang lain, entah itu abang kita, adik kita, yang oleh karena belas kasihannya, dia menolong kita dengan membayarkan hutang kita. Dia menebus sehingga tebusan itu boleh terlunaskan. Akhirnya kita dianggap tidak bersalah lagi atau dianggap tidak berhutang lagi karena ada penebusan. Karena itu penebusan ini penting bagi orang yang berdosa. Dia tidak mungkin dapat menebus dirinya sendiri. Ya, karena satu perbuatan dosa saja hukumannya sudah maut. Ya, upah dosa maut. Satu hukuman dosa saja kita sudah dianggap pendosa. Berapa kali kita mencuri disebut pencuri? Satu kali. Berapa kali kita berbohong disebut pembohong? Satu kali. Berapa kali kita berdosa dan disebut pendosa? Satu kali. Dengan kata lain, kita tidak mungkin dapat menebus dosa-dosa kita dengan kebaikan-kebaikan kita. Karena kebaikan-kebaikan kita, kesalehan kita, bahkan di hadapan Tuhan, Nabi mengatakan, Yesaya 64 ayat 6, segala kesalehan kami hanya seperti kain kotor. Segala kesalehan kami hanya seperti kain gombal, kain terapu, kain lap. Maka hanya karena belas kasihan Tuhan, yaitu dia rela membayar, dia rela menebus. Nah, saudara yang kekasih, kata penebusan kalau dalam bahasa asli, bahasa Yunani itu dari kata dasar agora. Agora itu pasar. Nah, kalau di sini kita mengenal pasar sayur, pasar ikan, pasar daging. Tetapi di Yunani ada pasar di mana yang ada di sana itu orang-orang yang dijual, yaitu para budak. Budak-budak dirantai, dan di sana mereka dijual. Nah, ada orang-orang kaya, tuan-tuan yang datang membayar budak A. Dia bayar. Ya, dia beli budak tersebut. Nah, karena itu ada 3 kata yang kemudian dipakai dalam Alkitab dari kata agora ini. Pertama, agoraso, yaitu kita dibayar, kita telah dibeli. Ada seorang tuan yang datang mungkin membayar budak yang ada di ruang A. Tetapi dia hanya pindahkan di ruang B, dia jual lagi. Yang Tuhan Yesus lakukan bukan seperti itu. Dia beli, dia bayar, tapi kemudian dia bawa keluar dari pasar budak. Itu ex agoraso. Jadi agoraso berbicara tentang pelunasan, pembayaran, pembelian. Tapi ex agoraso membicarakan kita dikeluarkan dari perhambaan dosa. Kita dikeluarkan dari pasar budak.
Kemudian ada kata lutroo, kata ini memang dipakai khusus dalam kaitan dengan penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, dengan demikian kalau kita lihat secara de jure, ya secara hukum, Yesus mati untuk menebus orang berdosa. Secara hukum, dia mati untuk orang berdosa. Namun, penebusan itu hanya efektif ya menjadi de facto dalam hidup seseorang. Menjadi efektif dalam hidup seseorang karena dia menerima tentunya. Karena dia mengimani itu. Ya. Jadi kalau Roma 3 ayat 24 mengatakan bahwa semua orang berdosa dalam ayat 23 telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus, yaitu secara de jure. Tapi secara de facto, ada banyak orang sampai mati dia tidak pernah memperoleh keselamatan. Mengapa? Oleh karena dia tidak mengulurkan tangannya untuk menerima. Ketika ada seseorang memberi sesuatu pada kita dan kita tidak mau menyambut pemberian itu, tentu kita tidak akan mendapatkannya. Iman itu seperti tangan yang terulur untuk menyambut kebaikan dari seseorang. Karena itu dikatakan kita diselamatkan melalui iman. Memang di dalam Alkitab seringkali diterjemahkan diselamatkan oleh iman. Tetapi boleh diterjemahkan oleh, bisa juga diterjemahkan melalui. Kita diselamatkan melalui iman. Kita diselamatkan oleh anugerah Allah melalui iman kita. Secara de facto, hanya orang yang beriman menerima anugerah penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang sudah sempurna itu. Yang sudah tetelestai. Di kayu salib Yesus berteriak, tetelestai. Sudah sempurna, sudah lunas apa yang dia kerjakan. Karena itu dalam Roma 4 ayat 6-8 di sana dikatakan seperti juga Daud menyebut, berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Kalau sampai ayat ini mengatakan bahwa manusia dibenarkan karena perbuatannya, maka bukan berbahagia tapi celakalah. Celakalah kita kalau Allah membenarkan kita berdasarkan perbuatan kita. Karena satu dosa saja tuntutannya adalah maut. Cuma satu dosa saja Adam sudah langsung diusir dari Firdaus. Kenapa Daud menyebut kita berbahagia dan Paulus mengutip itu dan mencantumkan dalam Roma pasal 4? Oleh karena Allah membenarkan kita bukan berdasarkan perbuatan kita. Kalau begitu berdasarkan perbuatan siapa? Berdasarkan perbuatan Tuhan Yesus di kayu salib. Allah membenarkan kita karena karya Kristus di kayu salib, bukan karena karya kita. Kemudian dalam ayat 7, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Ada pengampunan bagi orang yang menerima anugerah itu. Maka pengampunan itu menjadi efektif, berlaku bagi dia. Bahasa perjanjian lama ditutupi dosa-dosanya. Darah-darah domba jantan yang dipersembahkan pada waktu itu, mereka melakukan itu karena iman mereka kepada Yehova, kepada Yahweh. Itu hanya menutupi sementara, tetapi darah anak domba Allah itulah yang menghapuskan dosa. Karena itu di dalam kitab Mazmur pasal 32 Daud masih menggunakan istilah ditutupi dosa-dosanya. Kalau bahasa perjanjian baru, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan yang disucikan dosa-dosanya. Yang disucikan dosa-dosanya atau yang telah diampuni dosa-dosanya. Kemudian ayat 8, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Kalau begitu diperhitungkan kepada siapa? Diperhitungkan kepada Tuhan Yesus. Kesalahan kita diperhitungkan pada Tuhan Yesus. Karena itu Yesus mati di kayu salib karena dosa. Tetapi bukan dosanya. Tetapi dia mati karena dosa, yaitu dosa saya dan dosa saudara. Dosa para pemirsa yang mengikuti PA ini. Dosa kita sekalian. Dia mati untuk menebus dosa kita sekalian. Secara de jure. Secara hukum. Maka Yesus mati untuk dosa saudara juga. Tetapi itu akan menjadi efektif di dalam hidup kita kalau kita memiliki iman. Mengimani karya penebusannya.
dan menerima Dia sebagai juru selamat dan Tuhan dalam hidup kita, maka secara de facto itu berlaku pada kita. Nah, saudara, bagian terakhir ini Roma pasal 5, tapi ini kita lihat dulu analisa singkat dari Roma pasal 4. Berbahagialah. Mengapa? Mengapa kita berbahagia? Pertama, karena kita dibenarkan bukan berdasarkan perbuatan kita, karena kita telah diampuni dosa-dosanya, oleh karena kesalahan kita tidak diperhitungkan Tuhan kepada kita. Nah, bagian terakhir Roma pasal 5 ayat 8 sampai dengan 10. Di sana dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayat 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Nah, saudara, Roma pasal 5 ayat 8 sampai 10 dapat kita lihat intinya, yaitu ada kepastian. Hanya di dalam Kristus ada kepastian akan keselamatan. Di luar sana orang hanya mengatakan mudah-mudahan, tetapi di dalam Kristus ada kepastian. Mengapa ada kepastian? Karena ada penebusan. Karena pembayarannya sudah terjadi. Penebusannya sudah selesai, sudah beres, sudah lunas. Karena itu pasti. Pasti. Hanya di dalam Alkitab kita menemukan kata pasti. Bahkan di dunia ini, ada seorang filsuf Yunani kuno mengatakan, satu-satunya yang pasti di dunia ini hanyalah ketidakpastian. Serba tidak pasti dalam hidup ini. Tetapi ada satu yang pasti, yaitu di dalam Kristus kita diselamatkan. Ada kepastian, ada jaminan. Saudara, kalau kita lihat kepastian, di sini ada, dalam ayat 10 ada kata pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dalam ayat 9 kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Di sini tergantung apakah kita mengimani janji Tuhan ini. Tergantung kepada kita apakah kita meyakini firman Tuhan, ya dan amin, bahwa itu akan berlaku bagi orang yang beriman. Allah sendiri memastikan ini bagi kita. Persoalannya apakah kita mengimaninya itu. Karena itu Yohanes 3 ayat 16 yang kita bahas tadi di ayat pertama. Di sana dikatakan, barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Barang siapa yang percaya pada pribadi Kristus sebagai Tuhan yang menjelma menjadi manusia dan percaya bahwa karyanya di kayu salib itu sudah selesai, sudah genap, tetelestai bagi pengampunan dosa kita, maka dia pasti diselamatkan dari murka Allah dan dia pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita coba bandingkan Yohanes 10 ayat 8. Di dalam kepastian itu ada jaminan. Sebab kalau kita bilang tidak ada jaminan, keselamatan bisa hilang, maka berarti tidak ada kepastian. Ada orang mengajarkan ada kepastian keselamatan dalam Tuhan Yesus, tapi keselamatan bisa hilang, berarti tidak ada jaminan. Kalau tidak ada jaminan, maka siapa yang bisa mengatakan itu pasti? Kita dapat mengatakan itu pasti karena di dalam kepastian mengandung jaminan. Dan dalam Yohanes 10 ayat 8, di sana dikatakan, dan aku di sini Yesus, memberi hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini adalah janji firman Tuhan bagi kita sekalian, bahwa di dalam Kristus kita memperoleh anugerah keselamatan secara pasti. Dia menganugerahkan itu bagi kita, dan kita sudah mengikuti penjelasannya bahwa kita adalah orang berdosa yang tidak mungkin dapat memenuhi standar itu dengan usaha perbuatan kita, tetapi oleh karena belas kasihan Tuhan. Dalam Yohanes 3 dikatakan, oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kita diselamatkan hanya karena kasih Tuhan. Kita diselamatkan hanya karena belas kasihan Tuhan. Kita diselamatkan hanya karena kemurahan Tuhan.
Kita hanya dapat diselamatkan oleh karena Tuhan sendiri telah berkorban bagi kita, menggantikan kita di kayu salib. Dia telah membayar lunas setiap hutang dosa kita. Saudara, biarlah kiranya kita boleh diberkati dengan PA saat ini dan tunggu untuk PA saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.